Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang soal buffer atau penyangga. Nah, nanti pembahasannya ada yang secara langsung dan cara tidak langsung. Biasanya siswa itu kan sulit membedakan ya, karena ada tipe soal perhitungan pada pH buffer, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Maksudnya cara langsung itu sudah saya bahas di video saya kemarin, yaitu langsung dimasukkan ke rumus pH buffer tanpa harus direaksikan. Nah, kalau larutan penyangganya atau buffernya itu asam, berarti pakai rumus H+ sama dengan Ka dikalikan mol asam dibagi dengan mol garam atau mol basa konjugasi. Kalau penyangganya basa itu OH- sama dengan Kb dikalikan dengan mol basa dibagi dengan mol asam konjugasi atau garamnya. Masih ingat ya, kalau buffer itu spesinya yang lemah ya, ingat. Dilihat dari spesi yang lemah. Kalau hidrolisis itu spesi yang kuat. Nah, kalau cara tidak langsung itu berarti data itu belum bisa dimasukkan rumus karena datanya berupa asam dan basa. Nah, asam basanya ini nanti harus direaksikan dulu di sini belum, karena ini belum ada garamnya, baru asam dan basa. Kalau yang atas sudah ada garamnya, jadi tinggal dimasukkan. Nah, asam basa ini harus direaksikan dulu, pada akhir reaksi harus tersisa yang lemah, baik asam lemah maupun basa lemah. Nah, ini data soalnya, ini asam lemah basa kuat atau basa lemah asam kuat, belum ada garamnya, ini harus kita reaksikan dulu, direaksikan dulu. Nah, setelah direaksikan nanti harus ada yang tersisa asam lemah atau basa lemah ya. Kemudian baru dimasukkan ke rumus buffer ya. Ini kan tersisa asam lemah atau basa lemah sama terbentuknya ada garam ya, ada terbentuk garam ya, terbentuk garam. Nah, nanti garamnya diketahui baru bisa masuk rumus. Nah, inilah bedanya kalau buffer dengan hidrolisis. Kalau buffer itu ada sisa, kalau hidrolisis ya itu habis semua ya, atau tidak ada sisa ya, habis semua. Ini bedanya. Terus kemudian kalau hidrolisis itu ditentukan dari spesi yang kuat ya, spesi yang kuat. Next, dari sini bisa dipahami, kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang cara langsung itu seperti ini. pH larutan mengandung 6 gram CH3COH, MR-nya 60 dan 0,1 mol CH3CONa ya adalah titik-titik ya, diketahui Ka-nya 10⁻⁵. Nah, dari sini ini diketahui ada masanya CH3COH ya. Berarti ini kita cari nanti molnya CH3COOH ya, molnya asam lemah. Itu berarti massa dibagi dengan MR. Nah, masanya itu 6 gram dibagi dengan MR-nya ini 60 ya, ini masanya. Nah, ini ketemu 0,1 mol. Kemudian di situ sudah diketahui molnya garam CH3COONa ya, ini molnya garam atau basa konjugasi itu juga 0,1 mol ya, ini molnya garam. Nah, dari sini kan ditanya pH-nya, Ka-nya sudah ada, ditanya pH-nya. Jadi pH itu H+ ya, kita masukkan dulu ke rumusnya H+
sama dengan Ka kalikan molnya asam dibagi molnya garam, ya, sama dengan Ka nya 10 pangkat min 5, Na mol asamnya itu 0,1, mol garamnya 0,1, ya, coret-coret berarti ketemu 10 pangkat min 5. Jadi pH nya sama dengan min log H plus sama dengan min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Nih jawabnya B, ya. Ini langsung, ya, langsung dimasukkan ke rumus tanpa direaksikan. Berikutnya, contoh berikutnya, untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH 4 ke dalam 100 ml larutan CH3COH 0,5 m, ya, Ka nya 10 min 5 harus ditambahkan larutan CH3CONa 0,05 m sebanyak titik-titik, ya. Di sini diketahui pH-nya itu sama dengan 4. Berarti H plusnya sama dengan 10 pangkat min 4. Ya, kemudian kita masukkan ke rumus. H plus itu sama dengan Ka dikalikan mol asam dibagi mol garam. Nah, lihat, mol itu kan M kalikan V, ya. Jadi kita jabarkan di sini. Ini 10 pangkat min 4, Ka nya 10 pangkat min 5, M nya asam, lihat M nya asam berapa? 0,5, volumenya 100 ml, ya. Ini volumenya, ya, ini M nya asam itu 0,5 dikalikan 100 dibagi, ya. Ya, ini dijabarkan seperti ini, ya, M kalikan V. Kemudian garamnya itu 0,05, ya, ini 0,05, ini M garamnya 0,05. Terus yang ditanya kan volume, ya. Ya, ditambahkan larutan ini sebanyak berapa, ini volumenya. Nah, seperti ini. Ini pindah ruas, jadinya ini 10, ya. Ini 10, ini coret dengan ini 10 sama dengan ini 50 dibagi 0,05 V, ya. Jadi V-nya nanti ketemu 100, ya, ini 100 ml. Nah, ini jawabnya. V-nya ketemu 100 ml volumenya. Jadi A. Paham dari sini? Next, berikutnya. Ini contoh soal cara tidak langsung, ya. Contoh soal cara tidak langsung, dicampurkan 200 ml larutan NH4OH 0,01 m dengan 50 ml larutan HCl. Lihat ini NH4OH. Ini basa lemah, ini asam kuat, ya. Ini ciri-cirinya, ya. Ini basa lemah, yang di sini asam kuat. Nah, di sini nggak ada garam, kan? Nah, makanya caranya cara tidak langsung nanti. Jadi pH larutan yang terjadi adalah gitu, kan? Nah, maka akan seperti ini. Kita cari molnya NH4OH, itu berarti M kalikan V, ya. M kalikan V, M nya 0,01, ini 0,01 dikalikan volumenya 200, nih 200 sama dengan jawabnya 2, ya. Ini jawabnya 2 milimol. Kemudian molnya HCl itu M kali V, ya. M kalikan V 0, ini berapa? 0,02, 0,02, volumenya 50, ya. Itu ketemu
1 milimol ya, 1 milimol. Nah, kemudian kita reaksikan ya. Kita reaksikan dulu. Jadi NH4OH plus HCl itu akan menjadi garam NH4Cl plus air H2O. Koefisiennya sudah setara. Mula-mula bereaksi sisa ya. Ini mula-mula 2, ini 1, ini enggak ada. Nah, ini yang habis bereaksi yang 1 ya. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, 2 kurangi 1 itu 1. Ini habis bereaksi HCl-nya, NH4Cl, garamnya terbentuk 1, ini 1 ya. Ini sisa asam lemah ya, sisa basa lemah, yang ini garam. Ini garam. Nah, kemudian kita bisa rumus bahwa OH- itu sama dengan 10 pangkat min 5 ya di sini. Oh ya, rumusnya dulu. Kb sama dengan mol basa dibagi mol garam. Ini sama dengan 10 pangkat min 5. Mol basanya itu 1 milimol. Tadi ini 1 milimol. Kemudian ini juga 1 milimol. Garamnya coret-coret jadi ketemu 10 pangkat min 5. Jadi ini 10 pangkat min 5 ya. Nah, kemudian pOH-nya sama dengan min log OH-. Jadi min log 10 pangkat min 5 itu 5. Jadi pH-nya sama dengan 14 dikurangi 5 dikurangi pOH sama dengan 9. Nih, jawabnya 9. Jadi D. Ada cara yang lebih cepat, smart solutionnya ya. Smart solutionnya itu berarti kemarin juga sudah saya bahas. Jadi OH- sama dengan Kb besar kurangi kecil dibagi kecil. Kb-nya 10 pangkat 5, yang besar ini besar 2 dikurangi 1, ini yang kecil 1 dibagi 1 ya. Ini coret ya, 10 pangkat min 5. Jadi pOH-nya sama dengan 5. Jadi pH-nya sama dengan 14 kurangi 5 sama dengan 9 ya. Gitu, sama kan? Ini kita ke contoh soal jenis yang lain. Perhatikan data uji pH beberapa larutan berikut. Larutan yang merupakan larutan penyangga ya. Larutan penyangga atau buffer itu adalah larutan yang digunakan untuk mempertahankan pH ya. Walaupun ditambah dengan sedikit asam, ditambah dengan sedikit basa maupun ditambah sedikit garam, ini pH-nya itu cenderung stabil walaupun naik turun cuma sedikit ya. Kita lihat yang data P ini awalnya 3 ditambah sedikit asam menjadi 1, ditambah sedikit basa pH-nya menjadi 4. Ini terjadi lonjakan. Tapi lihat Q sama R, kalau ini 5 ditambah sedikit asam ini menjadi pH-nya menjadi 4,9, jadi turun sedikit. Kemudian ditambah sedikit basa naik cuma 5, naik sedikit ya. Ini 5,1, jadi naik 0,1 dan turun 0,1. Kemudian yang pH awalnya 8 itu ditambah sedikit asam pH-nya menjadi 7,9, ini juga turun cuma 0,1. Terus ditambah sedikit basa pH-nya menjadi 8,1. Di sini juga cuma naik 0,1. Sedangkan yang S sama T ini 9 ditambah sedikit asam jadi 8,5 ditambah sedikit basa jadi 10,5. T juga gitu. Awalnya 10 ditambah sedikit asam jadi 8,5 ditambah sedikit basa jadi 11,5. Sehingga PS dan T ini terjadi lonjakan ya. Lonjakan pH ya.
Sedangkan yang Q dan R itu pH-nya cenderung stabil, naik dan turun cuma sedikit. Jadi lautan yang merupakan lautan penyangga itu yang B, Q dan R. Contoh berikutnya, perhatikan senyawa ion berikut. Senyawa atau ion yang berfungsi sebagai penyangga pada cairan luar sel ya, atau juga namanya ekstrasel ya. Namanya juga ekstrasel, itu adalah ini yang di luar sel tubuh ya. Yang di luar sel luar sel itu namanya adalah ekstrasel ya. Adalah cairan darah ya. Cairan darah lah, kita tahu bahwa pH darah itu sekitar 7,4. Nah, pH sebesar ini agar stabil ya, itu harus ada namanya sistem buffer karbonat ya, karbonat dalam darah. Lah, karbonatnya itu adalah HCO3- dan H2CO3 gitu, agar stabil ya darahnya. Jadi jawabnya adalah 4 dan 5, jadi jawabnya E gitu. Dari sini bisa dipahami, silahkan share, subscribe dan likes ya. Semoga channel ini berkembang dan bermanfaat untuk sesama manusia. Saya ada quote, ibarat gergaji, otak harus sering diasah dan dilatih ya. Kalau enggak sering diasah dan dilatih untuk selalu belajar, maka nanti enggak ketul ya. Jadi biar tajam harus banyak dilatih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.